kita sekarang menyanyikan lagu Bangga Pancasila sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu PPKN. Oke, mari sama-sama ya. Oke, habis itu kita sama-sama karena kita sekarang di negara di Nanggo Aceh sudah ada lagu sendiri. Lagu itu Himne Aceh. Ayo kita sama-sama ya. Bungo Acehnya ke depan aja si
mencintai sesama manusia. Ya. Kita ada video. Nah, sekarang kita lihat. Nah, bagaimana dijelaskan. Nanti hasil di situ kalian ceritakan. Nah, ya, nanti kita bagi kelompok. Ya. Ya, lihat tolong. Simak bagus-bagus. Disimak. Ya, apa? Bagaimana kita mencintai sesama manusia? Ya? Dan lingkungan. Ya? Nah, jadi kalian perhatikan sebentar lagi yang ada di video ya. Oke? Sudah siap? Konsentrasi ya. Nanti habis ini kita bedah. Apa itu kita mencintai? Apa itu lingkungan? Ya? Apa itu lingkungan? Apa itu kita mencintai sesama? Apalagi kita kalau di Aceh umumnya kita Islam, ya. Kalau di tempat lain ada agama Kristen, Buddha, Katolik, dan lain-lain. Kita harus saling menjaga, saling menghormati. Dia menghormati agama kita, kita menghormati agama mereka. Ya. Nah, karena diwajibkan kita hidup di dalam kesatuan Republik Indonesia ini harus saling menghormati dan mengasihi sesama. Ya. Apakah dia agama lain? Apakah dia agama pula? Pada kesempatan kali ini, video yang akan kita bahas adalah sikap mencintai sesama dan lingkungan sekitar. Selamat belajar dan terus semangat. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri, hidup selalu berdampingan membantu untuk kelangsungan hidup. Cinta kepada sesama manusia merupakan watak manusia yang diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatannya kepada sesama manusia. Mencintai sesama juga dapat diartikan bahwa setiap manusia dilarang saling menyakiti dan harus saling menghargai perbedaan yang ada supaya tercipta kerukunan. Jika hal tersebut dilakukan, tidak akan tercipta keributan seperti perang saudara atau perang antar suku yang masih sering terjadi di Indonesia. Kesediaan untuk membantu orang lain dapat terjadi karena adanya perasaan mencintai sesama manusia. Cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia merupakan sikap dasar yang harus dimiliki guna menyikapi keberagaman yang ada di masyarakat. Sikap tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, di saat kita ikhlas memberi cinta kepada sesama manusia, kita juga akan menerima cinta sebagai balasannya tanpa harus meminta. Berikut contoh sikap mencintai sesama manusia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, 1. Membantu sesama tanpa membeda-bedakan. 2. Memiliki sikap saling mengasihi, menghargai, dan menghormati. 3. Memiliki sikap pemaaf dalam pergaulan sehari-hari. 4. Bersikap ramah kepada siapa saja. 5. Bersikap rendah hati, dan sebagainya. Mencintai lingkungan merupakan sikap yang mencerminkan rasa cinta atau sayang terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Sikap cinta lingkungan dapat diwujudkan dengan perbuatan atau aktivitas yang mendukung kelestarian dan bukannya merusak lingkungan. Sikap peduli lingkungan perlu diterapkan sejak kecil agar menjadi kebiasaan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh sikap mencintai lingkungan sekitar, yaitu 1. Membuang sampah pada tempatnya. Sebagai makhluk yang berakal, sudah selayaknya kita membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan, misalnya seperti di jalan, hutan, gunung, bahkan di sungai. Jika kita membuang sampah sembarangan,
maka dampaknya tidak hanya dapat merugikan manusia, tetapi juga satwa yang berhabitat di kawasan tersebut. 2. Menanam tumbuhan dan merawatnya dengan baik. Menanam tumbuhan merupakan salah satu contoh sikap mencintai lingkungan yang perlu diterapkan. Kita perlu mengajarkan anak-anak agar menumbuhkan sikap empati terhadap lingkungan dengan menanam berbagai tanaman. Setelah menanamnya, jangan lupa untuk merawatnya dengan cara dipupuk dan disiram secara berkala. 3. Menghemat energi listrik. Setiap keluarga perlu menghemat penggunaan listrik agar tidak terjadi pemborosan. Caranya yaitu dengan mematikan lampu, kipas angin, mesin cuci, dan berbagai perabotan lain setelah selesai digunakan. 4. Menghemat air. Air merupakan sumber kehidupan yang penting bagi makhluk hidup. Jangan sampai kita menggunakan air untuk keperluan yang tidak penting. Baik air sumur ataupun PDAM, gunakanlah air sebijak mungkin agar tidak sampai terjadi kelangkaan. 5. Tidak menghambur-hamburkan kertas. Tahukah kamu bahwa kertas yang kamu gunakan sehari-hari berasal dari pohon? Jika konsumsi kertas terjadi secara masif, maka hal ini juga berdampak pada maraknya penebangan hutan. Oleh karena itu, kita perlu menghargai setiap kertas yang kita gunakan dan tidak menghamburkannya sebagai sikap mencintai lingkungan. Demikian tadi, video pembelajaran tentang sikap mencintai sesama dan lingkungan sekitar. Perhatikan, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, seperti Bapak katakan tadi, kita harus sosial. Siapa? Tunjuk tangan yang bisa memberi contoh sosial. Yang mana? Kita membantu sesama. Ya, kita membantu sesama. Apa lagi? Monolog. Bagus. Siapa ada yang jawab? Ya, monolog. Bagus. Keren. Ya. Kita harus saling monolog. Contoh sekarang yang terjadi di dunia yang luar biasa. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di Palestina. Saudara siapa itu? Saudara kita. Orang Muslim. Kita sudah membantu atau enggak? Udah? Sudah membantu atau tidak? Sudah. Kita kemarin sumbangan dari kita, dari sekolah, dari kita. Ya? Ada kan? Nah, itu sosial kita. Baca dulu. Baca. Ayo, baca. Ya? Nah, coba. Yang bisa ya? Kesediaan untuk membantu orang lain dapat terjadi karena adanya perasaan mencintai sesama manusia. Ya, karena kita adanya perasaan mencintai sesama manusia. Ya, nah dulu. Siapa lagi bisa dapetin? Mau baca ke depan? Sama dah? Yuk. Oh, perempuan itu. Cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia merupakan sikap dasar yang harus dimiliki guna menyikapi keberagaman yang ada di masyarakat. Ya. Cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia merupakan sikap dasar. Sikap dasar kita. Ya, yang harus dimiliki di mana menyikapi keberagaman yang ada di masyarakat. Dan hasil Bapak terangkan kan tadi ya? Oke, Bapak bagi. Ambil ya. Oke, nanti sebentar lagi Bapak panggil satu kelompok, satu untuk maju ke depan. Nah, nanti dijawab kalau sudah diskusi, coba baca dulu diskusi. Udah itu misalnya yang tampil ke depan kelompok Cunyak,
Cunya Din, Ian jawab Tungku Umar dan Tungku Cintino. Karena soalnya dari Cunya Din. Kalau soalnya dari Tungku Umar, yang jawab Tungku Cintino dengan Cunya Din. Sudah paham? Oke. Sudah, siapa? Yang ke depan. Simak ya. Sebutkan sikap mencintai sesama manusia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Betul. Tunggu dah. Siapa lagi? Bisa jawab? Belum. Bangun. Memiliki sikap saling mengasihi, menghargai dan menghormati. Betul. Tunggu dah. Menjawab lagi. Memiliki sikap pemahaman dalam pergaulan sehari-hari. Benar. Sudah. Sudah. Siapa lagi? Tuh. Bersikap ramah kepada siapa saja tanpa dipandang. Betul. Tunggu dah. Kelompok Tungku Cintino. Tungku Cintino. Pahlawan Aceh. Kita dengan mundur. Kita semuanya ada darah pahlawan. Makanya harus belajar. Satu lagi. Apa? Bersikap rendah hati sesama dan juga jangan sombong. Betul. Ya, tangan. Tunggu tangan buat kelompok. Tunggu Umar. Kalau Tunggu Umar juga pahlawan pahlawan nasional. Umar berani pandang. Tunggu lawan kafir lah. Ya. Oke. Siapa lagi kelompok mana? Maju. Kelompok Tunggu Umar. Menanam tumbuhan dan merawat dengan baik disebut. Siapa? Kemudian lagi. Salah satu sikap mencintai lingkungan yang ada di sekitar kita. Benar. Tunggu dah. Pandai juga. Ini Cunya. Walaupun perempuan tidak takut dalam peperangan. Makanya kita harus ikuti jejak pahlawan kita. Saya perempuan, saya tidak berani. Apa enggak berani? Cunya Din pun berani dia. Walaupun perempuan untuk melawan penjajah. Dengan ada beliaulah Indonesia merdeka. Kita merdeka semua. Kalau enggak ada mereka, beliau itu kita tidak merdeka. Dijajah Jepang, Belanda masih dijajah kita. Oke. Siapa lagi bisa jawab? Siapa lagi? Menumbuhkan sikap empati terhadap lingkungan dengan menanam berbagai tanaman. Betul. Oke, udah. Kita patut memberi applaus kepada kelompok Tungku Cintino. Lagi. Satu kelompok lagi. Maju. Mana? Sebutkan cara menghemat energi listrik. Bangun, mana? Udah. Ini dulu. Duluan ini. Mematikan lampu dan kipas angin. Betul? Benar? Ya, benar. Siapa boleh? Bangun. Mematikan mesin cuci kalau sudah siap digunakan. Benar. Benar. Makanya kita harus belajar.
Lagi, satu. Nah, satu lagi ya. Mulai. Satu lagi siapa? Siapa bisa? Oh, jawab. Mematikan segala alat perabotan yang menggunakan energi listrik. Benar? 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 Ah, benar. Ya, dia pandai. Walaupun gini dia pandai karena dia rajin belajar. Rajin belajar. Rajin belajar. Belajar di mana? Iya. Itulah. Makanya kita harus belajar. Pak Guru. Sebutkan cara menghematkan air merupakan yang penting bagi makhluk hidup. Ini dulu lagi. Kita menggunakan air untuk keperluan saja. Benar? Benar? Benar. Siapa lagi? Oh ya, coba tadi. Air sumur ataupun sumber dari air PDAM kita jaga supaya jangan terjadi pembakaran. Benar, benar. Ya, terima kasih. Ini hasil yang kita babakan dari ini. Nilainya kalian cepat dan tangkap. Ya, daya tangkap tinggi. Ya. Nah, untuk ke depan begitu juga. Ya? Ya, nak? Ya. Nah, mau jadi sukses? Mau jadi sukses? Ya. Nah, ada Jawa, Aceh, kalau di Gandrung Aceh ini ada Gayo, bahasa Gayo, baca sipil, Aceh sipil. Nah, kita tetap sama, walaupun berbeda suku dan berbeda agama, kita tetap sama, saling menghormati, ya, saling menjaga. Oh dia bukan suku kita, suku lain, ya, tetap sama. Jangan kita pisahkan. Jangan kita pisah. Nah, kita tetap hidup rukun dan menghargai sesama. Wakat dan demokrasi. Pemilihan sebentar lagi. Lihat, nah, sebentar lagi kita memilih caleg atau perwakilan kita, DPRK, DPRD, DPR RI, DPD, untuk perwakilan kita yang ada di seluruh Indonesia. Nah, perwakilan dari rakyat kita pilih. Makanya kita jangan salah pilih. Kita harus pilih yang benar-benar dia jenius, yang benar-benar dia memikirkan kepada rakyat. Ya. Karena pemilihan itu secara demokrasi bebas. Demokrasi itu bebas. Ya? Nah, makanya kalian ini mungkin kalian untuk ke depan sudah sekolah, sudah punya ijazah, mungkin kalian ini jadi perwakilan. Jadi perwakilan dari rakyat, dari DPR. Kalau di Aceh, DPRK, DPRA, DPR RI, DPD, ya, kita sekolah udah, ya, selanjutnya kesejahteraan sosial, ya, ada, ya, kesejahteraan sosial harus ada, ya, kita tolong, ya, selanjutnya ketuhanan yang berkebudayaan, kita yang punya Tuhan, kita dan agama lain juga kita selaku orang Islam kita selalu berdoa. Dulu kita ada agamanya masing-masing, orang lain, ya.
Dan kebudayaan, kita punya kebudayaan. Aceh ada budaya sendiri. Ya? Nah, oke. Jadi cukup di sini. Seperti biasa, kita sebelum kita pulang, kita berdoa. Nah, pulang dulu, ya? Oke? Ya. Siapa? Biasanya ke depan untuk kita berdoa, coba maju. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rukun is. Nah, coba. Rukun Islam ada 5 perkara. Ya 5 syahadat. 2 puasa. 4 Nah, kita lanjutkan dengan sifat 20. Ya. Wujud. Sudah. Jadi, terima kasih anak-anak tadi sudah kita melaksanakan yaitu belajar. Ya, sudah tahu semua kan? Ya, belajar di rumah ya. Jadi, sekarang kita pulang salam dulu ya. Dari bawah. Oke. Ya, salam. Andri jangan berdoa di sini dulu. Nah, rumahnya dari bawah. Ya, ya. Nah.